Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang kita bisa bertemu kembali dalam daily devotion kita. Dan pembacaan firman Tuhan hari ini dari Yesaya pasal 38 ayat 1 sampai ayat ke-22. Ada sebuah kisah tentang seorang bernama Hizkia. Ya, kita tahu bahwa dia sakit saat itu. Dan saya mau kita melihat bersama-sama dalam kehidupan kita bahwa siapapun Anda, siapapun kita, entahkah kita pelayan Tuhan, bukan pelayan Tuhan, kita sudah melayani atau belum melayani, mau kita dari keluarga latar belakang apapun, maka kita pasti bisa sakit. Ada masalah, persoalan, kesulitan yang bisa datang dalam kehidupan kita. Bahkan Lazarus pun, di mana dalam keluarga Maria, Marta, orang-orang yang mengasihi Yesus tetap bisa mengalami sakit, bahkan kematian. Jadi kita perlu tahu bahwa orang-orang yang dikasihi Tuhan bisa melewati masa sakit dalam hidupnya. Nah, apa yang terjadi hari ini? Saya memberikan judul renungan hari ini adalah doa pergumulan pribadi. Ternyata kita bisa dan kita boleh berdoa untuk pergumulan-pergumulan pribadi kita. Dan ketika Yesaya diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan kepada Hizkia bahwa dia akan mati, lalu apa yang terjadi? Hizkia yang sakit hari itu, yang menderita, dia pantang menyerah. Dia bahkan mengetuk pintu hati Tuhan, kalau boleh dikatakan seperti itu. Untuk dia berdoa dan dikatakan pada ayat yang kedua, ayat yang ketiga setelah dia mendapatkan kabar tersebut. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Apakah kita memiliki pergumulan hidup? Apakah kita memiliki hari ini kesulitan dalam kehidupan? Atau bahkan secara spesifik seperti Hizkia memiliki sakit atau lemah tubuh? Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita punya Tuhan Yehovah Rafa. Tuhan yang bisa menyembuhkan kita. Tuhan yang bisa menolong kita. Ya, kita bisa lakukan apa yang Hizkia lakukan. Kita menengok kepada dinding. Ya, kita berdoa kepada Tuhan. Menangis dengan sangat untuk setiap pergumulan kehidupan kita. Karena kalau bukan kepada Tuhan, kepada siapa lagi kita berharap? Kalau bukan kepada kuasa Yesus, kepada kuasa mana lagi yang sanggup menolong kita? Tidak ada. Hanya Tuhanlah satu-satunya pengharapan kita, sumber pertolongan kita. Dan apa yang terjadi? Setelah Hizkia berdoa, setelah Hizkia memohon kepada Tuhan, maka firman Tuhan datang kembali kepadanya. Bahwa dia akan disembuhkan dan bahkan hidupnya akan ditambah 15 tahun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu semuanya. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Rencana kita belum tentu juga rencana Tuhan. Oleh karena itu yang perlu dipahami adalah begini. Ketika kita mengalami masa-masa padang gurun, lembah kekelaman, percayalah kepada Tuhan. Tetaplah berdoa kepada Dia. Dan biarkanlah belas kasihan Tuhan terus turun dalam kehidupan kita semua. Bahkan saya berdoa jika hari ini Bapak Ibu yang sedang mengalami apa yang dialami Hizkia, lemah tubuh dan sakit, saya juga akan berdoa supaya engkau mendapatkan kesembuhan, mendapatkan pemulihan, mendapatkan perpanjangan umur daripada Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan atas pergumulan pribadimu, harapkanlah kepada Dia dan tetap berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya hanya Engkau yang sanggup menolong kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan seperti Hizkia, kami tetap dan terus berharap atas pergumulan diri, pergumulan pribadi yang kami hadapi sekarang. Dan kami percaya Tuhan pasti akan menolong kami melewati semuanya itu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.